Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Holianti dari kelas 6F. Di sini saya akan menjelaskan perancangan proyek perangkat lunak di mana untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak, dosen pengampu Bapak Arif Solehudin MKom. Nah, di sini saya akan membuat perancangan proyek perangkat lunak, yaitu dari aplikasi bawaan Office, yaitu Microsoft Project 2016. Nah, terlebih dahulu, apa itu tentang proyek perangkat lunak? Nah, deskripsi dari Microsoft Project yaitu produk perangkat lunak manajemen proyek untuk membantu manajemen proyek dalam mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, lalu melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Lalu aplikasi ini juga bisa kita gunakan untuk menjadwalkan suatu proyek atau acara yang akan kita buat agar lebih terstruktur dan terarah. Nah, seperti itulah penjelasan dari Microsoft Project. Nah, selanjutnya saya akan membuat perancangan proyek perangkat lunak. Sebelumnya sudah dibuat terlebih dahulu dari tugas UAS kemarin ya, yaitu ini saya sudah membuatnya. Kurang lebihnya seperti ini. Nanti kita akan mencoba membuatnya juga dari awal ya. Nah, terlebih dahulu kita sebelum membuat perancangan proyek perangkat lunak, terlebih dahulu kita buka aplikasi Microsoft Project 2016, lalu pilih file, lalu klik new, lalu klik blank project. Nanti tampilannya seperti ini. Inilah merupakan tampilan dari Microsoft Project. Nah, di sini terdapat ada lembar kerja talksheet, lalu ada lembar kerja Gantt chart, dan ada juga lembar kerja timeline, di mana untuk lokasi waktu dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membuat perancangan proyeknya. Sebelum membuat, kita harus terlebih dahulu melakukan setting. Apa yang harus disetting yaitu dari generalnya. Dari generalnya itu di sini terdapat format waktunya. Silakan teman-teman atur sendiri. Di sini ada username-nya dan inisialnya. Lalu masuk ke display. Di sini terdapat kalender ya. Lalu ada currency. Silakan teman-teman atur sendiri, bisa menggunakan IDR atau lainnya. Lalu tetapi kalau yang masih baru membuka Microsoft Project ini, biasanya dia tampilannya US dollar. Nah, seperti itu. Lalu di sini pada setting schedule dimulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Lalu pada bagian default task tipenya itu bukan fixed unit tetapi fixed duration, lalu klik OK. Nah, alangkah baiknya kita melakukan save terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menentukan kalender kerja atau menentukan waktunya. Terlebih dahulu kita klik pada bagian project, lalu pilih project information. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur sendiri tanggal atau waktunya. Di sini saya menggunakan tanggal misal 14, lalu klik OK. Selanjutnya untuk setting kalender, kita masuk ke change working time. Nah, ini merupakan tampilan dari setting kalender. Lalu create new calendar, lalu kasih nama, bebas, terserah teman-teman.
sini saya menamakan project UAS. Ini tetap standar ya. Lalu klik OK. Baiklah, kita akan mencoba memasukkan ke task name, yaitu tugas-tugasnya. Di sini samakan persis, terdapat judul terlebih dahulu, yaitu ini sama sesuai selera teman-teman ya, mau dikasih judul apa. Lalu masuk ke ini. Lalu masukkan tahap ke-1 itu analisa dan desain sistem. Tahap analisa dan desain sistem. Analisa desain sistem itu ada ini, melakukan wawancara, dipersingkat aja biar lebih cepat. Melakukan cara. Lalu yang kedua itu ada membuat use case diagram. Lalu yang ketiga itu ada membuat entity relationship, UML ya, membuat UML langsung saja. Lalu membuat user interface, langsung saja. Dokumentasi, analisa dan desain sistem. Ini langsung saja membuat UML biar lebih cepat. Tadi apa? Dokumentasi, analisa dan desain sistem. Lalu lanjut ke tahap kedua, itu ada desain aplikasi. Di desain aplikasi terdapat membuat desain menu aplikasi, dan form entry. Lalu yang kedua itu ada dokumentasi desain aplikasi. Lalu yang ketiga itu ternyata udah selesai. Langsung ke tahap ketiga itu ada programming. Tahap ketiga itu ada programming, di mana pada programming ada dokumentasi program. Yang pertama itu dokumentasi program. Lalu yang tahap keempat itu ada testing program. Itu ada melakukan tes terhadap program, melakukan tes terhadap program. Lalu yang tahap terakhir itu tahap kelima itu ada support system, dokumentasi spesifikasi sistem. Itu dokumentasi spesifikasi sistem. Nah,
inilah tahap-tahapannya sudah kita masukkan. Nah, seperti inilah memasukkan task manager. Kita sudah memasukkan task manajernya. Lalu kita ini perbesar terlebih dahulu agar enak dilihat ya. Lalu kita akan menentukan estimasi durationnya, karena di sini masih tanggal 14 ya, kita nggak tahu bakal selesai tanggal berapa. Nah, ini kan masih dikatakan terlihat level 1 ya, biar kita bisa membedakan bahwa ini bisa dilihat level 2 itu, kita lakukan ke ini agak sedikit menjorok. Nah, kita blok terlebih dahulu, lalu ini. Nah, lanjut yang level 2 juga, lalu ini, dan yang terakhir ini. Nah, seperti inilah. Ini mohon maaf, ini masih sama ya tanggalnya. Kita bikin manual schedule dulu. Nah, seperti inilah tadi sudah saya buat secara manual ya. Nah, bagian sini bisa dibuat itu bagian akhir aja, biar lebih gampang. Lalu di sini startnya itu karena kita mulai dari tanggal 11. Nah, lalu nanti finishnya itu kita menyesuaikan dari hasil ini semua ya. Nah, lalu kita pada tahap-tahapnya kita menyesuaikan dengan yang sudah dibuat, yaitu yang ini melakukan wawancara itu melakukan 1 hari, mana 1 hari, lalu pas bikin UML nya itu membutuhkan waktu yang lama ya, ini 6, 9, 12 hari ya, sekaligus saja membuat UML 10 aja deh, 10 hari aja. Misal 8 ya, 8 saja nggak apa-apa. Lalu membuat dokumentasi analisa sistem itu dia 1 hari. Ini kebanyakan ya, kita minimal kita ambil contoh yang standar aja 5. Lalu lalu yang desain aplikasi itu dia membuat desain menu aplikasi 5 sama 2 hari. Oke, 5 sama 2 hari. Lalu yang programming itu dokumentasi program 5 hari aja deh, gak apa-apa, gak terlalu sama juga, 5 hari. Lalu melakukan tes terhadap program itu 4 hari. Lalu yang terakhir dokumentasi spesifikasi sistem itu 3 hari. Oke. Nah, seperti inilah cara membuat estimasi waktu ya, bisa dilihat. Nah, baiklah, kita menuju ke bagian keterkaitan itu, dimana masuk ke menu predecessor yang bagian ini ya. Sebelumnya sudah saya buat karena tadi sempat ada kendala, ini sudah benar ya. Oke, baik, tadi maaf ada sedikit kendala di bagian ini ya. Jadi tadi tidak ada perubahan. Saya sudah menemukan kendalanya. Teman-teman tinggal klik auto schedule. Ini saya sudah klik ya semuanya auto schedule. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, dalam menggunakan
bagian ini ya tadi sudah saya coba, kalian tinggal klik ini saja tuh, sama ya ini, karena saya sudah terlanjur membuat yang ini jadi tinggal ganti saja, ini sama hasilnya 19 hari pengerjaannya seperti itu. Nah teman-teman, dalam menggunakan bagian ini ya tadi sudah saya coba, kalian tinggal klik ini saja tuh, sama ya ini, karena saya sudah terlanjur membuat yang ini jadi tinggal ganti saja, ini sama hasilnya 19 hari pengerjaannya seperti itu. Nah lanjut untuk menentukan seperti ini ya, resort name-nya itu kan udah ada. Nah seperti ini, agar kita nanti seperti ini gitu, masuk ke sini lalu klik resort name. Nah seperti ini, kita lihat di sini ada sistem analis. Oke, sistem analis ini, sistem analis. Bentar. Oke, baiklah. Maaf tadi sedikit ada kendala ya. Ini bagian bagian sumber dayanya itu tadi belum diganti option ke desimal. Jadi tadi sedikit ada kendala, tidak bisa di short name. Nah sekarang sudah bisa. Kita lihat lagi bagian membuat UML juga, masuk ke sistem analis. Oke, sistem analis, lalu ini juga sama, sistem analis sistem. Oke, yang desain aplikasi itu bentar, kita lihat di sini saja. Ini bentar. Nah ini programmer ya, yang kedua programmer, tahap kedua itu programmer, membuat programmer. Oke, programmer juga sama programmer. Oke, lalu yang tahap ketiga itu oke salah, harus lihat di sini. Desain aplikasi, bentar. Nah ini ya, harusnya lihat di sini. Ini programmer. Oke, berarti programmer lagi. Ini programmer. Lalu ini testing program juga programmer, testing program programmer. Lalu dokumentasi spesifikasi sistem, analis sistem. Nah jadi seperti inilah hasilnya. Oke, baiklah, seperti inilah ya hasilnya. Kalau misalkan kita mau memasukkan laporan, tampilannya bisa berubah ya, dilihat dari kalender. Nah ini seperti ini di kalendernya. Lalu result diagram, ada result diagram juga. Lalu terdapat ini result usage, lalu result from ya, lalu graph berbentuk grafik,
dan juga timeline kayak gini. Nah, seperti itu. Bisa juga ke bagian menu report ya. Di sini bisa dilihat ini ada pilihannya, teman-teman mau yang mana. Lalu ke resort, kayak gini. Pokoknya sudah lengkap pada aplikasi Microsoft Project ini untuk digunakan. Seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dalam menggunakan aplikasi Microsoft Project ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.